Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan di tanah Jawa, hiduplah 3 sahabat yang sangat dikenal oleh seluruh penduduk desa. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat, sungai yang jernih, serta ladang hijau yang membentang luas. Ketiga sahabat itu bernama Arya, Bima, dan Jaka. Sejak kecil, mereka sudah tidak pernah terpisah. Mereka tumbuh bersama, bermain di sungai yang sama, memanjat pohon yang sama. Bahkan sering dimarahi oleh orang tua mereka karena selalu pulang saat hari sudah gelap. Arya adalah yang paling lembut hatinya. Ia selalu membantu orang tua di desa tanpa diminta. Banyak orang berkata bahwa Arya memiliki hati yang sangat bersih. Bima adalah yang paling kuat. Tubuhnya tinggi dan tegap. Ia dikenal sebagai pemuda yang berani menghadapi apapun, bahkan binatang buas di hutan sekalipun. Sedangkan Jaka adalah yang paling cerdas. Ia memiliki pikiran yang tajam dan selalu memiliki rencana dalam setiap keadaan. Namun, jauh di dalam hatinya, Jaka sering merasa bahwa hidup sebagai pemuda desa biasa tidak cukup baginya. Walaupun memiliki sifat yang berbeda, mereka bertiga selalu saling melengkapi. Persahabatan mereka sangat kuat, sampai banyak orang tua di desa berkata bahwa tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Namun ada satu tempat yang selalu dihindari oleh penduduk desa. Tempat itu adalah sebuah telaga yang berada jauh di dalam hutan. Airnya sangat jernih dan berkilau seperti cermin yang memantulkan langit. Penduduk desa menyebutnya Telaga Cahaya. Konon, pada malam-malam tertentu, cahaya dari langit akan turun ke telaga tersebut. Orang-orang tua desa percaya bahwa cahaya itu adalah para bidadari dari kahyangan yang turun untuk mandi di telaga. Banyak pemuda desa mencoba mencari kebenaran cerita itu, tetapi tidak ada satupun yang pernah melihatnya secara langsung. Suatu hari, ketika musim kemarau mulai datang dan persediaan makanan mulai berkurang, Arya, Bima, dan Jaka memutuskan pergi berburu ke dalam hutan. Mereka berjalan sangat jauh melewati pepohonan besar dan jalan setapak yang jarang dilewati manusia. Tanpa mereka sadari, langkah mereka membawa mereka semakin dekat dengan Telaga Cahaya. Ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi jingga keemasan, tiba-tiba mereka melihat cahaya aneh di kejauhan. Cahaya itu sangat indah, berkilauan seperti bintang yang jatuh dari langit. Rasa penasaran membuat mereka berjalan perlahan mendekati sumber cahaya itu. Semakin dekat mereka berjalan, semakin jelas suara tawa lembut yang terdengar dari arah telaga. Ketika mereka sampai di balik semak-semak, mereka melihat pemandangan yang membuat mereka terdiam. Di tengah telaga yang diselimuti kabut tipis, terlihat beberapa wanita yang sangat cantik sedang mandi di air yang berkilau. Kulit mereka bersinar lembut. Rambut mereka panjang seperti sutra yang tertiup angin. Di tepi telaga terlihat beberapa selendang indah yang tampak seperti terbuat dari cahaya. Arya berbisik dengan suara gemetar, "Itu bidadari, bidadari." Ketiga sahabat itu bersembunyi dan mengamati dengan hati yang berdebar. Namun, di antara semua bidadari itu, ada satu yang paling menarik perhatian mereka. Wajahnya sangat lembut, matanya jernih seperti air telaga. Namanya adalah Ratna Kirana. Tanpa sengaja Ratna Kirana berjalan menjauh dari para bidadari lainnya. Ia berdiri di tepi telaga dan menatap langit senja yang mulai berubah menjadi malam. Pada saat itulah Arya tanpa sengaja menginjak ranting kering. Suara patahan ranting membuat Ratna Kirana menoleh. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi. Arya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, Bima juga tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kecantikan bidadari itu. Namun, Jaka memikirkan hal yang berbeda. Matanya tertuju pada selendang-selendang yang terletak di tepi telaga. Ia pernah mendengar cerita dari orang tua desa bahwa selendang itu adalah sumber kekuatan para bidadari. Tanpa selendang itu, mereka tidak bisa kembali ke kahyangan.
Ketika para bidadari masih mandi, Jaka diam-diam berjalan mendekati tempat selendang itu berada. Tangannya gemetar ketika ia mengambil satu selendang. Selendang milik Ratna Kirana. Tak lama kemudian, para bidadari selesai mandi. Satu persatu mereka mengenakan selendang mereka dan terbang kembali ke langit dalam cahaya yang indah. Namun, Ratna Kirana tidak bisa menemukan selendangnya. Wajahnya berubah panik. Ia mencari ke sana kemari. Namun selendang itu sudah disembunyikan oleh Jaka. Akhirnya para bidadari lain harus kembali ke kahyangan tanpa dirinya. Ratna Kirana tertinggal sendirian di bumi. Arya merasa kasihan melihatnya. Ia mendekati Ratna Kirana dan mencoba menenangkannya. Hari demi hari berlalu. Ratna Kirana akhirnya tinggal di desa bersama manusia. Ia belajar memasak, menanam padi, dan membantu warga desa. Penduduk desa sangat menyukainya karena ia selalu bersikap lembut kepada siapa saja. Namun tanpa disadari, perasaan cinta mulai tumbuh di hati Arya. Bima juga diam-diam mencintai Ratna Kirana. Sementara itu, Jaka menyimpan rahasia besar yang perlahan menjadi beban di hatinya. Persahabatan mereka yang dulu sangat kuat mulai berubah. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang, Ratna Kirana berjalan sendirian di sekitar rumah Jaka. Tanpa sengaja, ia melihat sebuah kotak kayu tua. Ketika ia membukanya, ia terkejut melihat sesuatu yang sangat ia kenal. Selendangnya. Saat itu juga, ia menyadari kebenaran yang menyakitkan. Ia tidak tinggal di bumi karena takdir. Ia tinggal karena tipu daya. Keesokan harinya Ratna Kirana pergi ke Telaga Cahaya. Arya, Bima, dan Jaka menyusulnya. Di tepi telaga, Ratna Kirana berdiri sambil memegang selendangnya. Air mata jatuh perlahan dari matanya. Ia menatap ketiga sahabat itu dengan kesedihan yang dalam. Ia berkata dengan suara lembut, "Persahabatan adalah anugerah yang sangat berharga, tetapi jika hati manusia dipenuhi keinginan untuk memiliki, maka persahabatan itu bisa hancur." Arya menundukkan kepala. Bima mengepalkan tangannya dengan penuh penyesalan. Dan Jaka akhirnya jatuh berlutut karena merasa sangat bersalah. Ratna Kirana memaafkan mereka, namun ia tahu bahwa tempatnya bukan di dunia manusia. Dengan perlahan, ia mengenakan selendangnya. Cahaya lembut mulai menyelimuti tubuhnya. Sebelum kembali ke langit, ia berkata, "Cinta sejati bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang melepaskan dengan tulus." Kemudian, tubuhnya terangkat perlahan ke udara. Cahaya keemasan menyelimuti telaga, dan Ratna Kirana kembali ke kahyangan. Sejak saat itu, Telaga Cahaya menjadi tempat yang sangat sakral. Konon, pada malam-malam tertentu, cahaya lembut masih turun dari langit, dan orang-orang percaya bahwa Ratna Kirana masih menjaga dunia manusia dari kahyangan. Sementara Arya, Bima, dan Jaka akhirnya menyadari bahwa persahabatan mereka jauh lebih berharga daripada keinginan mereka sendiri. Legenda tentang tiga sahabat dan seorang bidadari itu kemudian diceritakan turun-temuran oleh penduduk desa sebagai pengingat bahwa cinta, persahabatan, dan kejujuran adalah tiga hal yang tidak boleh dipisahkan. Namun kisah tentang Ratna Kirana ternyata belum benar-benar berakhir. Beberapa tahun setelah kejadian di Telaga Cahaya, kehidupan di desa kembali berjalan seperti biasa. Penduduk desa tetap bekerja di ladang, menanam padi, dan menjalani hidup sederhana seperti sebelumnya. Tetapi bagi Arya, Bima, dan Jaka, hidup tidak pernah benar-benar sama lagi. Arya sering datang ke tepi telaga saat malam hari. Ia duduk sendirian, sambil memandang permukaan air yang tenang seperti cermin. Kadang-kadang ia berharap dapat melihat cahaya dari langit kembali turun. Namun malam demi malam berlalu, tanpa tanda apapun. Bima memilih menghabiskan waktunya bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia membantu membangun rumah warga desa, menebang pohon di hutan,
dan menjaga desa dari binatang buas. Sedangkan Jaka berubah menjadi orang yang jauh lebih pendiam. Ia masih dihantui rasa bersalah atas apa yang pernah ia lakukan. Suatu malam yang sunyi, ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit, Arya kembali datang ke Telaga Cahaya. Udara terasa sangat tenang. Angin berhembus pelan, membuat permukaan air telaga bergelombang lembut. Arya menatap langit dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya kecil muncul di atas telaga. Awalnya, hanya seperti kilatan bintang. Namun, perlahan cahaya itu semakin terang. Air telaga mulai berkilau, seperti dipenuhi ribuan permata kecil. Arya berdiri dengan jantung berdebar. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dari dalam cahaya itu, perlahan muncul sosok yang sangat ia kenal. Ratna Kirana. Bidadari itu berdiri di atas permukaan telaga, seperti cahaya yang hidup. Wajahnya masih sama seperti dulu, lembut dan menenangkan. Arya hampir tidak bisa berbicara. Ratna Kirana, bidadari itu tersenyum lembut. Arya, aku tidak pernah benar-benar pergi. Arya tidak mengerti maksud kata-kata itu. Ratna Kirana kemudian menjelaskan bahwa dunia kahyangan tidak pernah sepenuhnya memutus hubungan dengan dunia manusia. Ia berkata bahwa manusia seringkali belajar tentang cinta melalui kehilangan. Dan karena itulah, ia diizinkan kembali untuk melihat bagaimana kehidupan manusia berjalan setelah perpisahan mereka. Tak lama kemudian, Bima dan Jaka juga datang ke telaga. Mereka melihat cahaya itu dari desa dan segera berlari menuju hutan. Ketika mereka melihat Ratna Kirana berdiri di tepi telaga, mereka terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Ratna Kirana menatap mereka bertiga dengan penuh ketenangan. Ia melihat bahwa waktu telah mengubah mereka. Bima kini terlihat lebih dewasa dan bijaksana. Jaka tampak lebih rendah hati dibandingkan sebelumnya. Ratna Kirana berkata bahwa manusia selalu memiliki kesempatan untuk berubah. Namun, kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang diharapkan. Kemudian Ratna Kirana mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia berkata bahwa waktu di kahyangan berjalan berbeda dengan waktu di dunia manusia. Apa yang terasa seperti beberapa tahun bagi manusia, hanyalah sekejap bagi para bidadari. Namun, ada satu hal yang membuatnya kembali. Ikatan hati manusia. Ratna Kirana berkata bahwa cinta Arya yang tulus telah menciptakan cahaya yang bisa ia rasakan, bahkan dari kahyangan. Namun ia juga mengatakan bahwa ia tidak bisa tinggal lama di dunia manusia. Jika ia terlalu lama berada di bumi, keseimbangan antara dua dunia bisa terganggu. Arya menundukkan kepala. Ia akhirnya memahami bahwa cinta tidak selalu berarti hidup bersama. Bima tersenyum kecil, walaupun ada kesedihan di matanya. Sedangkan Jaka berkata dengan suara pelan bahwa ia telah belajar dari kesalahannya. Ratna Kirana berjalan mendekati mereka bertiga. Ia berkata bahwa persahabatan mereka adalah sesuatu yang sangat langka di dunia manusia. Dan jika mereka menjaga persahabatan itu, cahaya dari Telaga Cahaya tidak akan pernah benar-benar padam. Sebelum kembali ke langit, Ratna Kirana menyentuh permukaan air telaga. Seketika air telaga bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ia berkata bahwa telaga itu akan selalu menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia kahyangan. Selama manusia masih percaya pada kejujuran, cinta, dan persahabatan, cahaya itu akan tetap ada. Kemudian, Ratna Kirana kembali terbang perlahan menuju langit.